Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku akan tebarkan ilmu di akhir zaman. Di akhir zaman itu ilmu akan diangkat. Laki-laki kayak dia, wanita kah dia, budak, orang merdeka, anak kecil, orang dewasa, semua akan tahu tentang ilmu. Ilmu itu diamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan sekali untuk mendapatkannya. Ilmu itu ditebarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika aku telah lakukan hal yang seperti itu, jika Allah telah melakukan hal yang seperti itu, niscaya aku akan mengambil hakku dari mereka. Kalau kita tengok zaman kita sekarang nih, nah ini zamannya betul nih. Ilmu itu sangat mudah betul diperoleh. Apakah oleh orang dewasa, apakah oleh anak-anak, apakah oleh orang tua, apakah oleh orang yang sudah berpendidikan ataupun belum berpendidikan. Budak kayak dia, orang merdeka kah dia, pembantu kah dia, pejabat kah dia. Ilmu itu sangat mudah sekali untuk diakses sekarang. Ya bisa kita katakan klik www, muncul. Kita tanyakan umpamanya satu perkara apa, ditanya, langsung muncul jawabannya, bermacam-macam jawabannya. Jangankan ahli IT, anak-anak kecil aja yang SD itu pun sudah bisa. Semua lapisan dengan mudah sekali dapat ilmu ini. Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengamkan ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala sudah tebarkan ilmu itu. Manakala ilmu ini sudah ditebarkan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala fa idza fa'alta dzalika bihim, kalau sudah terjadi hal yang seperti ini, akhadtuhum bihaqqi alaihim, akan aku ambil, aku akan menuntut hak aku terhadap mereka. Apa haknya? Berbuat sesuai dengan ilmu. Itu hak. Kalau kita sudah tahu, kita kok tak mau tahu. Kita sudah tahu tapi tak mau tahu, akan kena tuntut kita. Allah Subhanahu wa taala akan menuntut haknya itu. Orang beramal dengan ilmu. Beda dengan dia tidak tahu. Sekarang dia tahu, tapi tidak mau mengamalkan apa yang menjadi tuntunan ilmunya. Kemudian ilmu itu setelah diamalkan, haknya lagi adalah untuk disampaikan, untuk disebarluaskan, untuk diajarkan. Sesuatu yang sudah kita ketahui itu untuk diajarkan. Ini haknya. Maka kita tidak bisa mengelak dari perkara ini, karena Allah akan tuntut kita nanti. Jadi segala sesuatu yang sudah kita ketahui, maka hendaklah diamalkan dengan sebaik-baiknya dan kita sampaikan kepada orang lain. Di dalam riwayat yang lain disampaikan bahwasanya man talaba syai'an min hadzal ilmi fa arada bihi ma indallahi yudrik insyaallah. Wa man arada bihi dunya fadzaka wallahi hazzuhu min. Siapa yang mencari sesuatu dari ilmu itu, kemudian dia mencarinya dengan harapan yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap ridha Allah, dia mengharap pahala dari Allah, dia mengharap surganya Allah. Harapannya itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang itu terhadap apa yang diniatkannya. Apa yang di sisi Allah itu akan diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Sebaliknya, orang yang mencari ilmu dengan niat sekedar untuk menginginkan dunia,
Dia mencari ilmu untuk keinginan-keinginan duniawi. Maka dunia itu saja bagiannya. Demi Allah, bagiannya itu hanya itu saja. Wallahi hafzuhu minhu. Bagiannya hanya itu saja. Orang yang mencari ilmu untuk dunia, maka bagian hanya di dunia saja. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Makanya saya pesan betul nih kepada penuntut ilmu, kepada orang-orang tua yang punya anaknya sedang mencari ilmu. Maka tanamkanlah niat yang baik ketika menuntut ilmu. Jangan ditanamkan niat umpamanya kamu yang penting dapat ijazah. Baik. Sekolah aja lah di kau, belajar aja lah di kau, yang penting kau dapat ijazah dah. Urusan anu itu nomor lain lah. Yang penting di kau tuh ada titelnya. Yang penting di kau punya ijazah. Kalau inilah yang kita tekankan kepada generasi kita, alamat lah, anco anak cucu gitu. Karena mencari ilmu untuk dunia. Yang didapat apa? Dunia saja. Ini yang saya takutkan gitu. Maka kita tuntun anak-anak kita, generasi kita. Tak apa-apa di kau tak naik do. Yang penting di kau pandai. Nah ini dia. Di kau umpamanya kelas 1, naik kelas 2, tapi tak pandai berhitung. Buat apa? Di kau tak pandai baca, buat apa? Lebih baiklah di kau tinggal di kelas 1 tuh. 3 tahun, tak apa-apa lah di kau kelas 1 3 tahun. Yang penting kelas 1 tuh bisa baca. Nah itu dia. Jangan dimarah dia. Disupport justru. Kamu belajar ini bukan nak naik kelas, kamu belajar ini nak pandai. Agar kau ini tak bodoh. Nah ini dia. Mesti diajari, diarahkan betul-betul dengan anak kita, dengan generasi kita. Menuntut ilmu itu bukan untuk dapat ijazah yang utamanya, bukan nak dapat titel yang utamanya, tapi menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak marah kepada seseorang, untuk menyenangkan Allah. Jadi ibadah ketika dia berangkat, ketika dia belajar ibadah, ketika dia melakukan ibadah, semuanya jadi amal ibadah. Pahalanya dapat siapa? Dapat orang tuanya, dapat orang yang membantunya, yang mengurusinya, termasuk gurunya. Diarahkan betul-betul generasi kita menuntut ilmu bukan untuk tujuan dunia, tapi untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya la ta'allamul ilma li salasin litumaru bihi sufaha wa tujadilu bihil ulama wa litasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Kata Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, janganlah kamu mempelajari ilmu itu, janganlah kamu menuntut ilmu itu untuk mendebat para ulama. La ta'allamul ilma li salasin. Jangan kamu menuntut ilmu itu karena 3 perkara ini. Litumaru bihi sufaha. Pertama sekali, untuk menghina orang-orang bodoh. Dia nuntut ilmu untuk mencerca orang-orang bodoh, untuk menyalahkan orang-orang bodoh, untuk menghinakan orang-orang bodoh. Jangan menuntut ilmu seperti itu. Justru kita sudah punya ilmu, diajari orang bodoh itu agar dia pandai, agar dia lebih baik dari sebelumnya. Bukan untuk mencerca, bukan untuk menghina orang-orang bodoh. Kemudian waktu jadilu bil ulama, bukan untuk mendebat para ulama. Sudah dapat dia ilmu, dia datang kepada ustadz, wah mulailah dia berdebat. Bukan itu tujuan maksud mencari ilmu. Bukan untuk menghina, membodoh, untuk menghina orang-orang bodoh, merendahkan orang-orang bodoh, bukan untuk mendebat ulama. Walitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum, dan bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk pamer kepada manusia, bukan.
bukan untuk mencari perhatian manusia. Wabtaghu biqaulikum ma indallah fa innahu yadumu wa yabqa wa yanfadu ma siwahu. Carilah ilmu itu untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah ilmu itu untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan berkelanjutan, akan terus-menerus, dan akan menghilangkan hal-hal yang jelek. Bahkan dalam riwayat yang lain akan mencukupi apa yang menjadi hajat-hajat. Keperluan-keperluannya itu akan dicukupi dengan sebab dia menuntut ilmu dengan niat mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.